A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ke-10, adab jadi guru. Nah, kalau karena kita berataan ini melajari anak, melajari cucu, jadi guru di sekolahan. Ini adab yang ke-10, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu atau mengata wallahu a'lam. Bila merasa malu berarti ada sifat kesombongan diri kita, ada sifat ketakaburan, ada merasa tinggi. Malu benar menjawab kalau kada tahu. Nah, ditakuni orang di kampung, ngaji lawas sudah kita di Darussalam tamat ke negara sampai ke Makkah. Orang batakun nang ditakunakan itu kita kada kau menjawab, jawab aja sudah. Ulun mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan sempian, sampai ini ulun belum tahu masalah nang pian tanyakan. Selesai, jangan wah supan ban aku nih kada menjawab nenek. Jangan merasa malu. Wallahu tatkala syak iya pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya masalah. Nah, satu ragu, kedua dasar kadada di hati seorang masalah itu. Pada ketika itu maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam atau tiada aku tahu masalah, atau tiada hadir dalam hatinya. Dan jangan malu mengata akan yang demikian itu. Nah, boleh lagi sakin. Tatkala syak ia pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya masalah, pada ketika itu maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam atau tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu mengata akan yang demikian itu. Jangan merasa malu karena kita ini ilmu terbatas diberi Allah Ta'ala. Ingat situ pengetahuan seorang. Nah itu jangan rasa supan betakun ditakuni orang kada kau menjawab, supan benar aja aku tadi takuni orang, maka seorang bakal sekolah pesantren. Wah, itu berarti merasa alim diri, padahal kita kada alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ja malaikat kada ilmu lalu Tuhan kuai, illa ma 'allamtana, kecuali pian lajari kami hanya tahu. Jadi jangan merasa asa harat kita ditakuni orang kada dapat menjawab di kampung. Sudah selesai. Nah, ini adab kita jadi guru, adab jadi pemuka di masyarakat. Kalau orang batakon masalah, jawablah kada tahu. Nah, itu. Ya banyak masalah-masalah, apalagi fikih. Nah, fikih. Macam-macam tetamu. Ada kanakan pesantren. Ujarnya takunakan pangnu abah. Itu artinya orang ziarah ke kubur itu hadapnya ke hulu, berdoa ke hilir. Selama ini aku kada tahu lagi di mana boleh ini tuh dalil. Aku umpatan orang benerainya.
tahunakan ya aku kada tahu juga kena orang berdiri juga kada mengalih-alih. Amun ada tahu dalil padahal kada usah membaca kitab Arab dulu bangalih-alih ka memikirkan nahunya dulu. Kitab Syarus Salikin nih aja nang dibaca nih buka bab ziarah kubur jelas Syekh Abdul Samad Palimbang nih mengarang kitab menerangkan ziarah ke kubur tuh jangan balukupan, jangan badudukan, berdiri. Nah, berdiri hadap ke mana? Hadap ke hulu. Tuh kubur di halaman sana. Hadap ke hulu. Kubur sini, kita berdiri sini. Kenapa jangan hadap ke hulu? Karena muhasidin bahadap kita. Baca Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuntung baca Yasin atau tahlil balik ke ilir. Kenapa? Untuk menghadap kiblat. Nah, jadi berdoa ke kiblat biar Abah di belakang kita. Nah, kalau kita ziarah ke orang wali-wali, kalau orang dudukan berataan, kita berdiri satu mat memberi salam. Orang duduk baca Yasin, duduk kayak juga, kada juga haram. Ini kan cuma kita sunat berdiri. Orang dudukan tua-tua, coba ziarah no Abah Gurus kumpul tuh. Kawalah berdiri salawasan. Harak kawa, ya, Assalamualaikum. Ada lagi syair, Assalamualaikum ya sada, Assalamualaikum. Ada tuh nang bacaan itu dulu. Mungkin ada bisa bacaan itu, Assalamualaikum ya Syekh. Nah, Sidin menjawab Waalaikumsalam. Orang di kubur tuh mendengar gerisikan batis saja capal berjalan janabi kadangaran. Nah, dan pahalanya ganal benar menziarahi orang alim yang wali, apalagi seperti itu kita menziarahi seakan-akan menziarahi waktu hidup. Nah itu adab cara ziarah ke kubur. Orang waktu menalkin kita sunat berdiri. Nah, biasanya kita orang menalkin belukupan berataan di bawah kambat dudukan. Subhana man ta'adza bil qudrati wal baqa. Wah, dudukan berataan. Kalau di pemangkih jangan coba-coba duduk berdiri so aja stone guru. Almarhum meninggal Bang Saudara sekalian. Berdirian justru gerobakan berdirian. Suruh duduk berdirian. Amun kita di kampung biasanya asa kada purun tuan guru duduk kita berdiri. Sidin kada berdirian justru sidin. Kita kada tahu dudukan masing-masing di bawah pisang, di bawah kambat. Ada nak kada merasa mau burit duduk di muha paninian. Kuburan diduduki. Ya sebenarnya orang nalkin kita sunat qiyam berdiri. Itu. Kalau kita kada dapat menjawab orang batakon sudah ulun kada tahu lagi selesai. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi syarrun. Jadi itu lain kena, itu pertanyaan istifham. Ayyul biladi syarrun, faqala la adri hatta as'ala Jibrila fasalahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzati. Artinya bahwasanya seseorang laki-laki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Ayyul biladi syarrun. Faqal, Nabi menjawab, maka sabdanya
tiada aku tahu. Aku kada tahu je Nabi negeri napa paling jahat. Hingga aku bertanya akan Jibril, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril tadi maksudnya, maka jawabnya Jibril, tiada aku tahu. Nah, aku kada tahu juga Jibril. Hingga aku bertanya akan Tuhan yang maha besar. Selesai. Gitu hadis Nabi. Maksudnya di sini ambilan hadis ini, Nabi seorang Rasul Abdalul Anbiya wal Mursalin, kadada malu sedikit pun beliau menjawab kepada sahabat bertanya, apa negeri yang paling jahat? Dah tahu ya Nabi. Nah, la adri, kada tahu. Jangan ditakuni orang nang kada sesuai pertanyaan, kada kau menjawab sarek. Bahari je ada orang betakun guru nang ditakunakan tuh kada ada masalah terjadi, sin menjawab guguduh pisang menggala presiden. Bingung murid, mengapa guguduh pisang menggala? Tahu lah pisang menggala anak-anak kok, pisang menggala pisang nang kalat dimakan tuh bagus, dia malakan gasan membaiki suara banget paraunya. Dusta abah nih kada pegaya. Nah, jadi itu kasihan orang dijawab kudu pisang menggala. Bingung ujar Sidin. Artinya nang ikam takunakan ini kada terjadi. Tuh pahamnya kudu pisang menggala. Kada ada orang di warung mengkudu pisang menggala kalat. Kalat pisang menggalan itu nak kayak itu di pasar sayur pada nang orang berjual pisang timbatu ya juga bila bahira mulas parahakan batangnya itu dibanam parah buat kagelas minum kada sawat setengah jam kancit. Napa kalat langsung baku tahe bujuran nih kan anak minta pisang menggala ke Jamil no abah. Oh sayangnya mana no kami di rumah di perumahan, itu pisang menggala, ada pisang timbatu, dimakan kayak kalat, tapi di gangan awan popoyo, awan tungkol, nyamannya, tapi nang biginya masih putih-putih, kalatusan masih di mamah, itu pisang menggala. Jadi guru ini menjawab murid, nang kada terjadi pertanyaan dijawab, guru pisang menggala. Bingung, napa he ujar guru sama gala kada ada. Nah, satu ini kurang sip kayak ini sedikit. Nggih. Halo, satu. Nah, jadi jangan dijawab kasar. Sudahlah, kadada nak kayak lagi pertanyaan ikam tuh. Dan artinya kadada terjadi gitu nah. Nah, ini kuat pinter ya mikrofon talinya aja. Kebanyakan mikrofon ini talinya nih buntutnya pagetan. Nya aja nunjuk nah. Dah. Abon artis tuh nya kali ayo. 1 2 3. Nah jadi jangan ada merasa malu jadi guru kalau ditakunakan murid kita akan menjawab, jawablah tidak tahu. Ke-11 hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia. Hadapi bujur-bujur akan masalah dan jika tidak paham ia akan pertanyaan itu maka menuntut paham ia akan masalah itu supaya menjawab akan soal orang itu. Jadi artinya baik-baik hadapi Jardatu Syekh Abdul Samad Palembang nih. Orang bertanya tuh betul-betul dihadapi supaya jika tidak paham ia akan pertanyaan itu, kalau kita nang ditanya nih kurang paham, hadapi baik-baik.
sekali lagi pintar, ulangi pang pertanyaan ikam tadi sayang, supaya aku nyaman memahamakan. Maka menuntut paham ia akan masalah itu. Nah, jadi bahada pak bujur-bujur pina kurang paham nang inya bertanya supaya kita nyaman menjawab, supaya menjawab akan soal orang itu, supaya kita menjawab soal itu dengan jelas. Inya bertakon ditakubal lah pertanyaannya, hadang dulu, ulangi lagi bontong. Nah itu. Ke-12, menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang. Jangan kita nih menolak kalau kita ada punya hukum menurut di dalam kitab yang dimiliki bahwa itu makruh. Karena ada orang membawakan kitab nang membulihakan pada pakaian dikam. Kadang-kadang malah mana garang tuh hanya kitab nikam tuh niako aja. Itu tanggalnya. Kada sarana nang tuha ba'anum asal inya ada dalil ikhtilaful a'immati rahmatul lil ummati, perselisihan umat itu menjadi perselisihan ulama itu menjadi rahmat bagi umat. Yang ulun terangkan beberapa minggu yang lewat itu kitab Al-Majmu' Sab'ah ngarannya. Ulun ke Martapura singgah di tuh kitab nambahnya banyak kadada adalah jual kitab Majmu' Sab'ah kadada guru kemana nukar ini jelun ini banyak orang kada bising itu injamai sama sekali nonton guru bah guru ulun bisa lah minjam kitabnya nih ulun bawa katong fotokopi berapa jumlah halai tontong dijilitakan orang, nah jangan bisiam sudah jua supaya masalah itu kada satu jawaban. Kalau kita buka dalam kitab fikih, kami dulu belajar di pondok pesantren Mangkih, abut ini jangan berokok itu makruh. Apa ikan menggawe yang dibenci Allah tuh jangan. Jadi bila ada yang berokok tangkap terpanggil masih berokok kah? Kamu masih aja melanggar, keluarkan di pondok pesantren. Inya dalil di tuannya. Kenapa orang di Martapura tuh wali-wali abah guru Zaini nah betuntung belajaran kami di rumah siden datang murid nang di dalam ajudan ma antara rokok bintol si rokok bintol bahari tes nah jauh nih tapi dua lawan kami bahari nih kami di tengah tibana berokok di Martapura barokuan bakisah siden bahari jisidin nangai abut jua di Martapura ini masalah rokok ada yang haram ada yang makruh ada yang boleh bakumpul berataan turunakan perahu jalanakan tanjak tulak basireh wadah Abah Habib Datu Habib Basireh yang ada kubahnya sekarang Abah Datu Habib Basireh itu seumur hidup kada bisa berokok hari itu menyuruh ya walad ishtari li dukhan nak tukarakan rokok lima abi ala dawam la yashrabu dukham belalawasan kada minum rokok kenapa sekarang merintah ayo aja tukarakan pegang sidin di rumah parahu sudah jalan mulai Martapura sampai ke Banjarmasin Sungai Basireh naikkan tuan guru besar-besar Martapura. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Tak. Fadala. Udkhulu jami'an. Masuk. Asyain khabar antum jami'an. Napa kabar? Ziarah ya Habib. Jasidin ziarah ini tadi bahwa rokok nih tapi Habib Maisab bolehkan lagi jabah gurinya kan jua kita bertengkar lagi masalah rokok Habib aja berokok tadi aja pada sini kan bisa berokok jadi bila pian kena dikirim ke Hadramaut di pondok pesantren Tarim
Abah Habib Umar. Nah, kamu datang ke rantau pasti sarik kepada pakaian berokok. Kayak berhenti berokok haram. Aku udah kau ambil lagi cuy sini. Bakar rasa nih kamu udah kau ambil. Mangga aku tetap berokok. Nah, jadi dalam kitab Al-Majmu' Sab'ah, wah di situ satu muka halaman, gurunya besar-besar, ulamanya luar biasa alim-alim, ahli tafsir, ahli sufi, ahli hadis. Ini kelompok mengatakan merokok hukumnya haram, alasannya idaatul mal, membuang-buang duit. Berapa sebungkus? 10.000, 15. Ya kan makan ketupat kanyang parut baru koton apa menganyangin apa dah buku kos nah. Tapi jangan bisa berokok juga ikam alahan pada ketupat. Nah, no. Ulun ada kemanakan di Sapopo bailang ke rumah, oh maknya mahiut kayak mahirup soto. Julun dek, napa ikam mahiut na kayak itu nyaman bener kayaknya. Wah, jangan siap sekali. Mau nang dia, oh ya. Udah masuk kos dihiut pulang, menaku juga kesadakan itu nyaman jadinya. Nah, buka pula halaman sebelah sini, alim al-alamah, syekh ulama-ulama besar, bahwasanya merokok itu tidak mutlak hukumnya haram dan makruh, tetapi melihat karinah keadaan. Kenapa? Sebab karena tidak ada Al-Quran yang melarang mutlak dan tidak ada hadis yang menegur langsung dengan rokok itu, lalu ditafsilkan secara tafsil. Ada yang wajib berokok, ada yang haram berokok, ada yang makruh berokok, ada yang harus berokok, ada yang sunat berokok. Selesai. Nah, lintok nama haram makan, ini nama membulihakan banyak juga tuyukannya. Patut Jesiden. Di Masjid Banjarmasin Sungai Jingah, Habib dari Hadramaut datang. Guru Judi cungkong sini siden. Mau Guru Judi anak Abah Habib Guru Muhammad. Atau sudah bertahan itu haram. Hanya nada Arab. Minum rokok haram. Menggetaran bisa berokok bertahan. Man awal tib hadal yaum. Siapa yang awal-awal bertobat itu maksiat. Nah, ujar guru. Guru Judi angkat tangan. Nah, dalam kitab Al-Majmu' Sab'ah, barokah itu ada bahkan jadi wajib bila kada barokah berdosa. Kan gimana Pak? Anggaran kana neraka baik barokah. Ini bagi nang wajib. Nah, aku sirin menyair ini bila kada dijungin duit, aku kada kahultan mulai. Nih habis rokok, duit nambini menyimpan nih. Nah, kenapa mau aku jisidin menyupir bisa tasumbalit. Segar. Ulun tidak tahu urusan minanto ulun berkonya. Jalur isap aja terus. Yang penting kita lancar perjalanan. Apa? Bila seorang asam mau bakuling sedikit apa ke sini. Nyala kan bisa berokok ini kacau juga. Seikong ahli hisap, seikong ahli palak. Kada mau rakat sama sekali berdua nenek. Ulun ceramah di sanga-sanga muara, marina ulun seorang. Oh mak kada beampian berokok naik ke atas bilang kesadakan. Ulun iya benar nih Pak Acil ulun nenek. Ada tahu kemana kan kada bisa berokok. Nah, jadi itu hukum. Ada orang mengatakan dalil boleh, jangan tidak. Aku tidak terima dalil kamu itu. Nih, Niko kitabnya. Oh, jangan seperti itu, Presiden. Syekh Abdul Samad Palimbang, guru besar kita, insya Allah yang bermakam di rantau ini, Dato Sanggul, menuliskan kitab-kitab seperti ini. Jangan ditolak, Presiden. Dalil orang nang ada, samantang seorang ada dalil ini kada boleh, ada orang boleh, jinguk kayak andi orang. Lah. Kitab apa ini? Al-Majmu' Sab'ah Faslun Tumbaki wal kahwah. Ini masalah timbako
dalam kitab tuh bacaannya timbako tumbak. Genan tumbak nang numbak bidawang itu tumbak kok. Nya timbako. Jadi orang Arab tuh kan tahu tumbak ada. Indonesia timbako. Wah, ada tumbak nya. Jadi diulang tumbak kayak luluhan. Nah, jadi itu awal kahwa kopi. Kopi. Jadi siapa minum kopi itu ada tercatat dalam kitab Majmu' Syab'ah. Kopi itu dibahasakan kepada daerah kita ini kopi. Asal maknanya kopi itu cukup apa adanya sudah hidup, terima. Itu orang-orang masufi. Kopi artinya dicukupkan Allah, apa yang ada sudah terima. Orang sufi hari ini bebaras selitar, alhamdulillah. Anak 9, sedikit seorang makanan. Sabar. Nah, kopi ngarannya. Lalu dijadikan bahasa Indonesia, lalu minum kopi. Nah, sebenarnya kahwah. Nah, itu. Jadi kalau untuk mutalaah mata segar kopi dihiga. Kopi nang hangat ini hari tanggal 11 sudah belum paham lagi minum kopi. Segar. Berokok pulang. Satu kada sing tuntungan sama sekali sigat mata. Nah, ini baginya nang berokok. Jadi wajib minum kopi menyegarkan mata. Wah, luar biasa kopi itu. Wah, kadang kopi itu bisa membuat batu marin. Di mana jadi batu marin kopi itu? Batu marin itu dasar batu juham. Catuk cobakan ulun, mama ulun tuh operasi batu marin. Kan ada kopi sedikit dicatok. Iya. Bagus minum kopi itu. Di Martapura kan, ya Allah. Bila tangannya ibu-ibu Martapura itu menutup kopi nang panas-panas, nyaman-nyaman cium di tengah jalan. Nyamannya jalan harum. Atau kopi asli. Mana kopi bercampur jagung lain pulang. Apalagi nasi karing. Kada nyaman lagi. Awana asli bujur-bujur. Nah, itu. Ulun bila ke Pangaron aja dasar angka di Pangaron itu beri asli. Cuma ada sedikit aja guru sini campuri supaya manutuk nih kada lakas lamuk dah. Han betulisan di kitab kopi paslon pit tumbaki wal kahwah. Ini kitab menyatakan menerangkan tentang timbako dan kopi. Han coba pian. Kemana cari kitabnya itu? Di Martapura tak keliling kada ada orang menjual. Bahari benar. Kadang mau nabak lagi orang rupanya. Itu kayaknya suruh aja jujun diulah dibanyake. Padahal kan matbaah. Nah, ini kitabnya supaya jangan bahualan lagi tentang berukok ini. Kasihan yang bisa berukok. Biar ditulisin yang berungkang ini tetap berukok sih Den. Ulun melihat kerungkung rokok itu ngeri. Paculan di sini. Tetap berukok payo. Dalas bautang. Nuka rokok 2 bilah aja, butang dulu. Semalam nyetong orang ada sing bayaran juga nih, butang pulang. Di mana paman masam lior. Jadi kalau ada dalil jersiden di orang ada, seorang kada ada, terimalah di orang itu. Jadi ke-12 menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang dan muridnya dan jangan ditolakkan dalilnya itu karena malu daripada orang banyak. Murid misalnya mengatakan dalilnya ini abah ini jangan supan ini alhamdulillah ilmu karena mengikut akan yang benar itu wajib. Dan jikalau ada daripada orang yang di bawah kita, murid menagur kita jangan supan-supan asalipun murid. Ulun bahari disuruh paguruan melajari di sanawiyah, minta bantuan si Den guru bahari tapi banyak orang mau honor-honor kayak wah ini. Jadi tak pakai nang hahawar ambun gani jebaran malah jari Quran hadis. Nah, jual bagaimana namanya bisa. Kalinya ulun membaca Fatihah, murid di belakang. Di belakang ini kore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya.
paknya. Ulun minta maaf. Coba pian bae. Iya. Tuk iya tuh pak kada makhraj ya kana iya. Sebenarnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpama untungnya terima kasih banyak aku dipadahkan. Han. Jangan paharatnya ika menagur nenek. Aku diberabai baguru. Jangan kalau kada pintang membaca iya kana budu belajar di berabai. Pastinya madakan alhamdulillah iya. Nah, ada sikung nang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bakajut guru nasikong madakan jangan kayak itu tuh berat lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terima pulang nenek. La. Jangan dot. Anak akan menyabdo. Dot. Din. Bilang masuk ke sini. Ada madakan, terima kasih. Begitu, jangan seorang merasa pinakare juga ditagur orang, sama sekali malah besok ada turun lagi. Sombong ngarannya. Orang malah bersyukur alhamdulillah aku dipadahkan buntungnya itu. Napa jadi itu jadi membaca mimar kadina jadi memandak pina nang kada behinak ta. Tulisannya di sakat artinya berdiam sebentar. Qadu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Nah, ada sini qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma kada simandakan. Ini tahu betulisan tujunya kayak tuh saktah tolnya berdiam sebentar tapi kada bernapas di apa cok. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Coba kita di orang sama yang hajat tolak haji jarang nama bandak kayak itu. Qalu ya imam makin imam mau luakan makin berdara. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada tahu nama saktah ranjah sin terus tang kita kumpul buan karena orang mahir nang masabakah orang beapik bana dicurit diun hakim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Bemandak orang mana buktinya nih tulisannya sakat berhenti sebentar tapi kada bernapas. Padahal orang itu ikuti bujur orang pada seorang jen bakal karasan seorang berumuran alar kayak jangan alar alif lam ra dematu kuti alar aja sih den ada nama dah kan baik nang bujur pada nang salah amin tuh. Kadang-kadang ditagur orang malam isuk ada turun lagi ke orang kajian supan aku aja tagur orang nang managur nih pulang beapik-apik. Hei salah tak kipa itu tunjuk jadi jangan bakal kajutan bagamat managur orang tuh jangan bakal kajutan kasihan si den rat bang itu nah maka banyak banget kamat nih salah ulun dengarkan tuh di kampung kami tuh kayak pamadakan gitu tuh kamat luput dengarkan orang lain jurang ada guru di sini padahal ini kalau mau belajar
Hayyalal sholati hayyalal falah. Hayyalal namanya benar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Kada bawa di situ. Itu lafaz tulisannya di kitab karangan Imam Syafi'i. Ditiru oleh ulama barataan. Dasar mulai zaman Bilal. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Hayyalal ainnya tertinggal tak urang bujur aku tak salah. Ada tak urang jangan bawau. Napa sih sahadat bawau? Mengarasi pulang di urang tulisannya kayak itu sudah. Kayak kunut tuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik kada kalau wa'a. Nah, di urang tulisan sesuai ada dalil. Arwah Abah Haji Mahfuz pemangke itu liur apiknya. Ulun bahari disuruh sini jadi imam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna syukuridaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sakhatika wan nar. Ulun ini dilejarin Tuhan bahari di kampung. Panggil si Den. Belahan bahari, ditanyakan rumahku. Najon iya am apa ini? Badan pon. Ikam tadi assalamualaikum nama dibaca. Aku mendengar tadi. Najon iya ini. Ulun bae membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kan muasbana doanya tuh. Salam ke kanan, ya Allah ulun minta ridha pian dan minta surga. Salam ke kiri, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ulun berlindung daripada engkau daripada siksa api neraka dan kemurkaan engkau. Aku bertakun lah, di mana boleh dalil? Ujur orang tua, ikam kada berdalil nih tunggarannya. Mulai cirah sitin, bajuri, patul muin, ada itu lebihannya lah. Kada ada baik. Ikam sunat memberi salam ke kanan, niat menyalami orang di higa. Salam ke sini, niat menyalami orang di sini. Kalau ikam jadi imam, niat memberi salam ke kanan ini, mensalami orang di belakang. Lalu si makmum, assalamualaikum warahmatullahi, dengan tujuan menjawab salam imam. Itu malah mantap, ada dalilnya. Amun bacaannya kadada, jadi baca-baca. Kayaknya sih tapi duel orang. Kamu sekali-kali terdundum. Nah apa juga terdundum nenek? Kayaknya bertamu kayak nama saya takoni orang di mana dalilnya? Hanca ada Presiden. Mangke kan di luar ini. Jadi ada dalilnya. Jadi jadi gawe. Inggih bahaya terima kasih. Boleh. Ayo hal lagi sini boleh. Nah jangan lagi ha. Jadi imam. Julun tinggi karena disuruh siden. Aku imam ini kan penting alim. Lah asal mengerti fikih sudah. Yang penting suara bagus, bacaan bagus. Biar alim membacaan Fatihah ada bagus. Oh ada menyuruh jadi imam. Ya seden. Nah jon iya pulang nenek. Bujur seden taruh saya. Tapi jaga seorang. Membaca wasamsi batuhaha. Berapa kali sin madahakan ulun. Tetap kada kaum nyambung lagi. Panggil seden pulang. Napa bah? Ikam tadi napa membaca wasamsi batuhaha. Kau padahakan kada melanjutakan. Jalan bahe gugup, kadinya gugup dasar kada hafal. Nah, jalan dia pulang nih. Orang hafal tuh sehingga kalau mau gugup di hadapan siapa aja. Nah ini umun belum hafal bener jadi baca dulu. Nah jalan benaran baik wal asri aja sudah ini dulu. Han sistem abah Kiai Haji Mahfuz Amin liwat apiknya si Den. Pokoknya bila batarhim kah, jadi imam kah, bang kah, ada tukang kamat belagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang sudah sini situ. Laju uji sini apa? Hayalas salati halal falah. Kamat itu kan sunat belambat jisiden. Ini anak sembayangan. Nah julun iya sama sekali. Abah Haji Mahfuz ini sistem siden kadada kena kadada. Cule nang rahat sembahyang ha. Paksa kena bila nang langsung tagur sidin situ sini. Ulun perancaknya tagur sidin. Kejadian rajinan disuruh orang. Baran ikam baca berjanji rawi keberapa? Seorang tahu kada belum cara-cara membaca.
hafizal ilahu karamatan li Muhammad. Baran yang dinu baca itu syair. Nah, ulun kada tahu kisah syair, ulun kisah bila bawakab Muhammad. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismihi. Itu syair harus berisi jadi itu ngaranya syair lah enggaknya. Paksa datang Ustadz Abrar diambil sidin berjanjinya sidin nyamungakan tiwas ulun disuruh julun lagi ya nang belajar jurumiyah kawakib disuruh jojong baca berjanji tahu syair nang apa. Nah, tapi dapat ilmu jangan sopan dan jangan jarak. Jadi mental kita ini semakin berani. Jangan bataguran sekali aku mati kadang lagi disuruh orang lah luam tak pinggir terus baik jadi tuang kawah aja tuang kawah gin kehangitan pulang kena. Nah jadi lebih baik kita menerima dengan tawadhu kalau ditagur orang ilmu dapat kita. Nah ke-13 mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu daripada masalah atau lancar lidahnya kepada suatu yang bukannya dikehendakinya. Nah, mengikuti kepada yang benar dengan kembali kepadanya. Bulikakan kanang bujur tadi ketika tersalah. Tadi nang salah tadi sudah dicontohkan dahulu pada sesuatu daripada masalah atau lancar lidahnya kepada sesuatu yang bukannya. Maksud lancar ini tegalincir aja bahasa kita tak baca nak ada bujur nang bukan dikehendakinya dipadahkan orang cepat kembalikan kepada yang benar. Ke-14 menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Nah ini pernah juga kami ditagur oleh guru di Pamangke. Ke-14 nih menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Rame dulu sepakawanan di kamar tingkat 2 situ. Napa? Hitungan. Ikam siapa ngaran? Sulaiman. Sin anu sin lam seno jumlah 8. Pacar ikam siapa ya? Oh keluaran pacaran bertahan. Nih Juni ini di mana saup? Ada juga soalnya simpanan. Datang guru muhtar, ini abah pangasuna ada nih, leporkan orang, tuh jadi kamar bubuhan baharan di situ, belajar berhitung nang membilang orang kawin, mana buku nang sama, nah jelo napa, ini ampun ini kayak ada kami, kada boleh itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, tidak boleh hitung kayak itu, karena membuat orang jadi syirik. Membuat orang nak nyata udah bajulungan cincin hanya dihitung ikam karena binatang tikos habis kena kalambu ikam dimakannya kada boleh itu. Imbah hitung siapa ngarannya Nur Hayati, abahnya siapa Japri, orangnya bisa lah ngaji bisa, abahnya pang penyaung ayam peraya ke situ bundur mau nanggarin penyaung ayam kayaknya sidin kada suatu tubat menikahkan kacau basah mencari ke lain dintu aja jangan nang ra walu sin 12 ini kena banyak sakitnya pada nyaman bah jangan ke itu kalau boleh. Nah ditagur oleh guru. Ke-14 tadi sudah 15 menegahkan orang yang mengkasab dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada Allah. Nah itu ditagur juga orang tuh tujuan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Niat tuh kada karena Allah, tahu tujuannya melajakan ilmu supaya murid bayaran barataan sikung orang 50.000 daftar dulu karena baiat, tahu kita tagur itu jesiden jangan ikam melajarkan itu kada boleh ba anggar kada boleh ba tujuan naka itu selain pada lillahi ta'ala ditagur juga. Ke-16 hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain
Nah, ikam nenek belajar sembahyang sudahlah, belum. Belajar tauhid, belum. Napa ikam belajar palayap alu paklan nih bedahulu? Tuh fardu kifayah, sikong aja nang alim tuh di kampung sudah selesai. Belajar sembahyang dulu. Nah, jadi di pemangke itu bahari belajar itu tapi dilajari fikih. Nah, supaya syariat fardu ain dilajari fardu kifayah sambil dilajari. Tuh belajar nahwu sharaf, kan nahwu sharaf itu adalah mempelajari fardu kifayah. Artinya sakampungan kita nih ada nang bisa nahu. Oh ini daraba Zaidun, daraba fi'il madi Zaidun fa'il. Darabtu Zaidun, darabtu Zaidan, memukul aku akan Zaid. Darabtu jumlah fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bih. Nasabnya dengan fathah karena isi mufrad. Sikung aja di kampung jadi aja sudah. Nah, kalau belajar wudu, belajar sembahyang itu fardu ain. Ikam jangan galut-galut itu dilejarkan sembahyang luput ikam betul manina kada baca Fatihah kada bujur, ini sambil itu diajarkan tagur jadato. Nah bermula fardu ain itu yaitu membaikkan ia akan zahirnya, nah fikihnya maksudnya syariatnya dan batinnya. Nah artinya makrifat itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadah yang zahir syariat dan yang batin tasawuf, dan menjauhi akan yang zahir dan menjauh akan yang zahir dan yang batin seperti yang tersebut di dalam kitab ini. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Bermula Allah lah yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Jadi ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadah yang zahir dan yang batin, dan menjauh akan yang zahir dan yang batin. Maksudnya yang zahir nang dilarang, yang batin yang dilarang seperti ujub riya. Nah, ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikut oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Wabillahi taufiq. Sampai di sini. Selanjutnya faslus salis fi bayani afatil ilmi wa bayani alamatil ulama al akhirah wa ulama isu wa tusama ulama ad-dunya. Ini Kamis apabila ini? Kamis Jardian Kamis 3 Bubatila belum mah ada Bupati naik haji ya belum ada. Bah, pada datang haji sedian. Nggih. Jadi Kamis depan Mas tetap nggih. Insyaallah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah minal khataya. Ingatlah maut pasti menjemput, putuskan nikmat dan cita-cita tak dapat ditolak, tak dapat dicegah. Bila waktu hidup berakhir sudah, bila waktu hidup berakhir sudah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tubuhkan kaku terbungkus kafan, tiada guna harta, pangkat dan jabatan. Tinggallah rantaf dan penyesalan, menanti amal yang menentukan, menanti amal yang menentukan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma lam ta'lamu bi minna antal muqaddim antal makhir la ilaha illa anta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.